Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusma Dewi. Di sini saya akan membahas tentang logika matematika. Logika adalah aturan berpikir. Logika matematika akan memberikan landasan tentang bagaimana cara kita mengambil kesimpulan dari premis-premis. Nah, apa sih premis itu? Nah, jadi premis adalah pernyataan yang bisa bernilai benar atau salah. Contohnya, Dewi adalah seorang perempuan. Dapat kita buktikan bahwa Dewi adalah seorang perempuan. Kemudian, Dewi memakai baju putih. Nah, pernyataannya salah karena Dewi memakai baju biru. Kemudian, ada juga nih, Dewi berangkat ke sekolah memakai kacamata. Nah, pernyataan tersebut tidak kita ketahui bernilai benar atau bernilai salah, maka pernyataan tersebut tidak dapat kita sebut sebagai premis. Selanjutnya, saya akan membahas ingkaran atau negasi, konjungsi, kemudian ada disjungsi, implikasi, dan yang terakhir ada bimplikasi. Nah, kita masuk ke ingkaran atau negasi. Biasanya dilambangkan seperti ini ya. Nih, ada di sini ya. Ingkaran atau negasi adalah sebuah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan sebelumnya. Jadi contohnya misal P bernilai benar, maka negasinya bernilai salah. Jadi contohnya misalnya ada premis, semua perempuan cantik, tapi negasinya ada perempuan yang tidak cantik. Tuh contohnya seperti itu. Misalnya nih lagi nih ada premis nih, semua siswa pintar. Nah, kemudian negasinya ada siswa yang tidak pintar. Jadi contohnya seperti itu ya. Kemudian ke konjungsi. Konjungsi itu bisa kita sebut sebagai dan. Jadi lambang dari konjungsi tersebut biasanya dilambangkan seperti N ya, di sini ya. Konjungsi ini menghubungkan P dan Q. Konjungsi akan bernilai benar jika dan hanya jika kedua pernyataannya bernilai benar. Konjungsi akan bernilai jika dan hanya jika kedua pernyataan P dan Q benar. Jika salah satu P dan Q ada yang salah, maka P dan Q salah. Jadi contohnya seperti ini. Dewi lulus UTB di pilihan pertama untuk dapat izin berpacaran oleh ayahnya. Maka jika Dewi melanggar atau tidak memenuhi pernyataan tersebut, maka Dewi tidak dibolehkan pacaran oleh ayahnya. Begitu sebaliknya. Jika Dewi memenuhi atau tidak melanggar pernyataan tersebut, maka Dewi dibolehkan berpacaran oleh ayahnya. Kurang lebih contohnya seperti itu. Kemudian ada yang namanya disjungsi atau yang bisa kita sebut sebagai atau. Jadi dia biasanya dilambangkan seperti huruf U ya, seperti ini. Jadi disjungsi ini menghubungkan kata P dan Q dengan atau. Disjungsi hanya akan bernilai salah jika dua pernyataan P dan Q bernilai salah. Jadi contohnya, Jungkook adalah anggota BTS atau Sehun adalah anggota BTS. Nah, pernyataan P dan Q tersebut adalah benar karena Jungkook memang merupakan anggota dari BTS, sedangkan Sehun bukan merupakan anggota BTS. Jadi jika salah satu di antara pernyataan P atau Q itu bernilai salah, maka pernyataan tersebut masih disebut benar. Kecuali jika pernyataan tersebut P dan Q dua-duanya bernilai salah nih. Contohnya 8 ditambah 2 sama dengan 11 atau 8 ditambah 2 sama dengan 13. Nah, jadi pernyataan P dan Q itu adalah salah seperti itu. Kalau hanya salah satunya saja, maka pernyataan P dan Q itu masih benar karena disjungsi ini merupakan atau ya, bukan dan. Kemudian selanjutnya ada yang namanya implikasi atau bisa kita sebut jika P maka Q. Implikasi merupakan
konsekuensi logis dari pernyataan pertama. Biasanya ditulis P panah Q. Seperti itu ya. Jadi jika kondisi P terpenuhi, maka terjadi Q. Jadi konsepnya adalah implikasi ini akan bernilai salah jika dan hanya jika sebabnya bernilai benar, akibatnya bernilai salah. Contohnya nih, jika Noah memberi Mira bunga, maka Mira akan menerima Noah menjadi temannya. Jadi, dari pernyataan tersebut, jika Noah memberi Mira bunga, terus Mira tidak menjadi temannya Noah, maka Mira melakukan tindakan yang salah. Jadi, pernyataannya itu salah. Nah, jika Noah sudah memberikan Mira bunga, kemudian Noah menjadi temannya Mira, maka pernyataan tersebut benar. Seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya bi-implikasi. Bisa juga kita sebut jika dan hanya jika. Seperti itu. Biasanya dilambangkan panah yang bolak-balik ya, panah bolak-balik. Jadi konsepnya biimplikasi ini akan bernilai benar apabila dua pernyataan bernilai sama. Jadi apabila dua pernyataan, jadi P dan Q itu bernilai sama. Contohnya nih, Mira menikah jika dan hanya jika Noah melamarnya. Jadi jika Noah melamarnya, maka Mira akan menikah. Begitu sebaliknya, jika Noah tidak melamarnya, maka Mira tidak akan menikah. Jadi, contohnya kurang lebih seperti itu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.